Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini Ustazah akan membahas tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kerajaan Islam yang berkuasa setelah dinasti Umayyah, yaitu sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nama Abbasiyah diambil dari nama paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Mengapa demikian? Karena pendiri dinasti Abbasiyah adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Bagaimana berdirinya dinasti Abbasiyah? Mari kita simak bersama. Setelah dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun, akhirnya mereka runtuh dikalahkan oleh Abu Abbas As-Saffah yang bekerja sama dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Mereka berdua sudah membentuk kekuatan secara sembunyi-sembunyi sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan akhirnya melakukan pemberontakan secara terang-terangan pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, di mana kondisi dinasti Umayyah pada saat itu sudah sangat kacau. Kemenangan pun didapatkan oleh Abu Abbas dan Abu Muslim yang menandakan hancurnya dinasti Umayyah, dan berdirilah dinasti Abbasiyah dengan pusat pemerintahan berada di Kufah dan khalifah pertamanya adalah Abu Abbas As-Saffah. Hal awal yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah setelah menjadi penguasa adalah memperkuat pertahanan negara agar tidak diserang oleh pendukung dinasti Umayyah yang masih tersisa. Setelah kurang lebih 4 tahun menjadi khalifah, Abu Abbas As-Saffah wafat dan digantikan oleh saudaranya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, ibu kota pemerintahan dari Kufah dipindahkan ke Baghdad dengan alasan Baghdad adalah kota yang sangat strategis dan sumber daya alam di sana sangat melimpah. Di samping itu, Abu Ja'far Al-Mansur sangat mencintai ilmu dan dia sebagai pemimpin sangat memperhatikan ilmu pengetahuan bagi rakyatnya. Karena itu, ia melakukan gerakan menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Lalu hal itu dikumpulkan dalam sebuah kitab dan disebarkan agar dapat dipelajari oleh masyarakat dinasti Abbasiyah. Masya Allah, sungguh pemimpin yang baik karena peduli dengan ilmu pengetahuan sehingga rakyatnya menjadi cerdas. Nah, sekarang kita masuk ke masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Simak terus kisahnya. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah dimulai pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia juga seperti Ja'far al-Mansur yang memiliki sifat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah yang merupakan tempat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Bisa disebut perpustakaan besar di tengah kota, karena di dalamnya terdapat buku-buku dari semua negara yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Akan tetapi, orang yang masuk ke sana masih dibatasi, hanya keluarga istana dan para ilmuwan yang diizinkan. Barulah pada masa pemerintahan anaknya, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah diperbesar, dipercantik dan diperlengkap isinya, kemudian akses masuknya dimiliki oleh seluruh masyarakat Abbasiyah tanpa terkecuali. Dinasti Abbasiyah berdiri sampai 5 abad dengan 36 khalifah yang memimpin, sebelum akhirnya pada tahun 1258 dinasti Abbasiyah hancur pada masa Khalifah Al-Mu'tasim yang tidak cukup tangguh untuk menahan serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Akhirnya tentara Mongol dapat menguasai Baghdad yang menjadi pusat peradaban Islam pada saat itu dan membunuh seluruh masyarakatnya dan desanya dibuang ke sungai Tigris. Bahkan buku-buku karya cendekiawan pada masa itu pun dibakar dan dibuang juga ke sungai Tigris. Akhirnya Baghdad yang tadinya merupakan pusat peradaban Islam runtuh begitu saja, dihancurkan oleh tentara Mongol. Nah, itu tadi sedikit kisah sejarah dinasti Abbasiyah. Hal yang bisa kita teladani adalah kita sebagai generasi sekarang, mari mencontoh sifat para khalifah yang bukan hanya cakap dalam kepemimpinan, tetapi juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dan mereka sadar dalam mendapatkan ilmu perlu seorang guru, maka mereka menghormati serta mencintai guru-guru mereka supaya ilmu yang mereka dapatkan berkah dan bermanfaat. Nah, dari sikap para khalifah tersebut, mari kita contoh yang baik sebagai generasi muda agar menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Alhamdulillah, pembahasan mengenai sejarah dinasti Abbasiyah sudah selesai. Semoga menambah wawasan dan motivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.